Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali di podcast kita, podcast Iman atau Insan Mandiri. Dalam keadaan yang sehat walafiat, tentunya juga berbahagia, dan tentunya kita dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Bapak. Betul. Ke-80. Amin ya Allah. Alhamdulillah, semoga semakin jaya Indonesia. Kemudian untuk podcast kita kali ini teman-teman, tentunya karena ini dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan, ya kita akan berbincang-bincang mengenai Hari Kemerdekaan bersama beliau, Bapak Sukamto. Iya, betul. Sebelumnya kabar sehat Bapak? Amin, alhamdulillah. Kita agendakan paling tidak sebulan sekali kita buat begini. Alhamdulillah. Ngobrol, sharing saya dengan Mas Saiful. Barangkali ada nilai-nilai manfaat yang nanti kita ambil, kita sampaikan kepada masyarakat. Semoga. Nah, kebetulan mungkin hari ini kita ambil sebuah dialog bersama ini, nikmat kemerdekaan yang kita syukuri. Betul, gitu. Alhamdulillah. Jadi kita akan berbincang ya sedikit panjang, sedikit lebar seperti itu teman-teman, tentang bagaimana kita mensyukuri atas nikmat berkat Maha Esa atas kemerdekaan yang diberikan kepada kita. Iya. Kabar tadi sudah kita tanyakan, alhamdulillah sehat. Kemudian tentu kita juga menyampaikan terima kasih Bapak yang sebesar-besarnya di sela-sela kesibukan, sela-sela waktu Bapak masih berkenan untuk hadir di podcast kita untuk ngobrol-ngobrol. Ya tentu banyak meninggalkan aktivitas yang lain, kami mohon maaf ya Pak. Tidak apa-apa. Nah mungkin secara singkat dan secara gamblang gitu ya, karena sekarang kan semuanya harus serba singkat gitu ya, seperti yang di short media sosial itu kan singkat semua gitu. Kira-kira hal apa ini yang pertama kali harus kita syukuri gitu Bapak? Iya. Jadi mensyukuri kemerdekaan itu sebenarnya merdeka dari penjajahan, baik penjajahan secara fisik seperti dari perang zaman dulu gitu. Bahkan beberapa waktu yang lalu perang ya di negara luar. Di negara lain ya. Saya kira di Indonesia saya masih berpikir di luar sana bayangkan aja. Di situ tidak ada kemerdekaan, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Terjajah, tidur pun tidak nyenyak, makan juga nggak tenang. Bayangkan seandainya kasus yang di luar sana, konflik sampai panen bom, Anda bayangkan. Itu ngeri sekali. Itu makanya, jika terjadi pada kita itu kan tidak bisa kita bayangkan ya betapa susahnya kita gitu Pak. Iya, itu merdeka secara fisik. Ada merdeka secara batin. Merdeka secara batin itu tidak ada tekanan. Nah ini menarik ini. Kalau secara batin itu mungkin orang banyak yang sedikit terlupakan gitu. Iya, masalah itu hanya pekerjaan yang harus diselesaikan. Problema ada pasti. Ketika hidup itu di zaman saat ini sulit, bla bla bla. Ada kenaikan ini. Oh, ada kewajiban pajak, ada kewajiban jaminan kesehatan, macam-macam. Udah kita jalin aja. Ada harus bayar PBB, jalani. Karena semua itu sudah pasti sudah diperhitungkan oleh pemerintah. Bahwasanya rakyat itu mampu seperti itu. Iya. Jadi pemerintah memberikan pajak, pungutan pajak, tetapi hasilnya nanti untuk kesejahteraan, misalnya untuk membangun infrastruktur. Oh, jadi konsepnya dari rakyat untuk kembali rakyat. Untuk rakyat lagi. Iya. Tentu ada biaya negara yang mahal. Selain itu juga nanti di kemerdekaan ini negara itu mengelola aset tambang dan segalanya dikelola dengan baik. Bahkan berita yang muncul di hari ini saya cermati bahwa pemerintah mau menertibkan tanah-tanah yang terlantar khususnya di Jakarta itu akan ditertibkan. Jadi yang namanya hak guna usaha HGB itu akan ditertibkan. Tentunya ditertibkan jangan sampai terlantar milik pengusaha besar ini tidak dimanfaatkan. Yang seharusnya bisa digunakan. Tapi gitu. di bawah sempat isu bergulir. Wah lagi mana ini tanah milik rakyat, tanah beritanya produktif. Digoreng menjadi geser makna. Insya Allah pemerintah aman. Maksudnya aman itu tidak akan ngawur. Tidak akan berniat untuk mendolimi. Sudah ada HM-nya, sudah jelas, enggak. Sudah jelas milikannya. Iya, itu tidak akan disentuh tanah-tanah rakyat. Yang disentuh adalah tanah terlantar. Oh gitu jadi ya. Iya. Nah, ini saya sendiri pun juga baru tahu teman-teman gitu. Ini kebijakan baru ini muncul kan sering kali maaf ya.
Berita itu kan cepat sekali. Iya, betul. Lewat medsos itu. Saya tadi hari ini saya baca, luar biasa. Jadi ada kebijakan langkah pemerintah seperti itu. Sempat terjadi mispersepsi kemarin. Nah, iya, karena kalau ditelantar diambil pemerintah. Ada yang menggoreng mungkin. Ya kalau tanah itu sudah punya hak milik, punya sertifikat tidak, maka idealnya yang punya tanah itu jangan ditelantarkan. Manfaatkanlah sesuai dengan semestinya. Ya, jadi maaf, di hari kemerdekaan yang ke-80, bentuk aplikasi itu adalah membangun. Lah, bentuk membangun adalah tidak menelantarkan tanah-tanah yang nganggur. Bisa ditanami sayuran, bisa buah, lebih produktif. Artinya tanah yang tidur disulap menjadi tanah produktif. Menghasilkan sesuatu itulah bermakna. Bentuk ngisi kemerdekaan di antaranya itemnya itu. Dalam rangka ternyata kita melakukan memanfaatkan tanah kita yang kosong kita pakai itu juga salah satu bentuk memaknai kemerdekaan, mensyukuri kemerdekaan yang sudah kita rasakan sekarang gitu ya. Tidak hanya dinikmati saja, tapi kita juga harus tumbuh berproses juga ya. Di dalam konsep keilmuan kita itu mengerti, kemudian memahami, setelah mengerti memahami, kemudian melaksanakan, mengerjakan. Misalnya kita punya rumah. Lingkungan kita ada sekitar 2 meter kok kosong. Ya monggo bisa ditanami. Mungkin jahe kencur bisa untuk pot bentuk nanam lombok. Ya, bisa jadi apotek hidup kalau dulu saya sekolah itu disebut seperti itu ya. Kalau misalnya maaf ya kita punya pot polybag ya. Itu ditanami lombok. Kita punya 10 wet aja lah. Kita lombok nggak usah beli kok. Bibitnya nggak usah beli juga ya. Lombok yang ada di dapur yang mungkin sudah kering-kering itu sudah basi. Kita taruh di polybag besok tumbuh gitu. Maka ngisi kemerdekaan itu sesuatu yang bisa kita jalankan sesuai dengan potensi dan profesi kita. Oke, jadi menarik sekali ya. Tidak hanya kita itu mengisi kemerdekaan tidak harus dengan sesuatu yang besar yang bermanfaat bagi orang banyak, tapi juga bisa kita mulai dari diri kita sendiri dengan kegiatan-kegiatan yang katakanlah sederhana sekali gitu ya. Iya, betul. Jadi baik, mungkin saya akan menyampaikan materi yang sedikit agak agak inti biar ada temanya sedikit ya. Ada beberapa referensi yang saya bacakan. Jadi begini. Jadi terus terang saya punya beberapa referensi mencoba di dunia medsos juga tadi muncul beberapa semangat, ada catatan saya. Begini. Ada sebuah konsep kemerdekaan itu, satu kita harus bersyukur. Mensyukuri atas kemerdekaan itu sendiri. 2, kita harus melakukan aplikasi atau amal kebaikan untuk mengisi kemerdekaan yang termasuk sudah nandur pot tadi, nandur lombok tadi. Iya, nandur bunga, lombok dan sebagainya ya di pot. Kemudian yang 3 tumbuh. Jadi kalau ada pribadi tumbuh, rumah tangga tumbuh, RT tumbuh, akhirnya negara menjadi tumbuh. Oke, jadi pertumbuhan negara itu kita mulai dari yang terkecil, bingkai terkecil dulu, satuan terkecil. Dari rumah tangga dulu, dari pribadi masing-masingnya rumah tangga, kemudian lingkungan yang semakin besar di sekitarnya seperti itu, Pak. Betul. Jadi salah satu catatan tadi yang saya buat. Jadi ini maka ingatlah kepadaku Allah akan ingat kepadamu. Ya. Maka bersyukurlah kepadaku Allah. Janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, itu di Quran surat Al-Baqarah. Jadi sederhana, Allah sudah memberikan ketenangan. Allah sudah memberikan rahmat kemerdekaan. Iya kan? Maka catatannya apa? Bagaimana kamu mensyukuri? Bentuk mensyukuri tentunya melakukan sesuatu yang bermanfaat seperti hukum alam kausalitas. Misalnya tidak menelantarkan tanah tadi. Tidak menyia-nyiakan negeri ini dan tidak mengotori negeri ini. Dengan cara apa? Misalnya merusak lingkungan, mencemari lingkungan, kota menjadi hancur, berantakan, kumuh, tidak tertata. Kalau konsep umum, kalau rumah berantakan, tidak rapi, lingkungan kumuh. Nah, dalam rumah ataupun luar rumahnya gitu ya. Iya. Maka mengisi kemerdekaan itu sederhana sekali. Secara fisik memang tidak ada tekanan, stabilitas keamanan di sebuah kota itu aman. Pemangku kepentingan bupati, mungkin Pak Camat, Pak Polisi, Muspika menjaga keamanan. Setelah aman, nanti warganya berkarya. Pasar ya lancar. Ramai. Iya. Ekonomi berjalan. Iya, sekolahan ya menjalankan fungsi sekolah.
Jadi negara ini aman. Makanya mengisi kemerdekaan itu sesuai dengan profesi masing-masing. Jalankan kebaikan, terus usahakan ada pertumbuhan negara ini. Ekonomi harus tumbuh, UMKM harus tumbuh, rakyat harus tumbuh menjadi baik. Bukan sebaliknya, kemerosotan. Kemerosotan itu apa? Dekadensi moral. Hancurnya moral, perzinahan, narkoba, perjudian. Itu dihapus di negeri ini. Karena apa? Segala bentuk kemungkaran itu menjadi polusi bagi negeri ini. Jadi seperti itu, Pak. Jadi ketika mungkin kalau kita membayangkan kok kita harus meningkatkan negara kita dan sebagainya, kok berat sekali, jauh sekali. Itu bisa kita sederhanakan dengan dari diri kita sendiri seperti itu, Pak. Dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita tadi, baik secara moral, secara etika, ekonomi, dan menata biar tidak ada sampah tadi, yaitu mulai dari diri kita, lingkungan terkecil kita, yaitu di rumah kita, kemudian lingkungan RT RW kita dan seterusnya gitu ya. Maka itu nanti jika semua mengimplementasikan hal yang sama, menjaga kerapian, menjaga ekonomi dalam artian kita tetap mau untuk bekerja, berusaha. Ya kalau tidak bisa bekerja di tempat A, mungkin kita bisa usaha jualan apa, itu nanti akan meningkatkan ekonomi dari segi terkecil kita gitu. Nanti otomatis yang lain juga akan berdampak atau terdampak untuk ikut tumbuh juga seperti itu, Pak ya. Jadi contoh misalnya begini, bagaimana hubungannya dengan BMT Insan Mandiri? BMT Insan Mandiri itu adalah koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Di KSPPS ini ada konsep bahwa kita ini mitranya UMKM. Ketika orang tidak punya, kekurangan modal, dikasih kemitraan dengan modal. Kemudian modal ini tumbuh berkembang, usahanya lancar, dia dapat keuntungan profit. Dia sebagian ngasih bagi hasil ke kita. Bahkan puncaknya pernah ada beberapa pelaku UMKM yang pembiayaan meninggal dunia dibebaskan dengan dana ta'awun yang ada. Sertifikat atau agunan diberikan. Ini bentuk-bentuk aplikasi kemerdekaan. Maksudnya apa? Setelah merdeka, maka tumbuhkan ekonomi mikro, fasilitasi, dan tumbuh berkembang bersama. Oke, dalam artian hal ini adalah perkoperasian, dalam hal ini tentunya BMT Insan Mandiri gitu. Itu turut mengisi kemerdekaan dengan memberikan bantuan modal, bantuan teman-teman yang punya uang misalnya mau disimpan, kita juga bisa membantu menyimpankan uangnya, nanti juga bisa dimanfaatkan, digunakan oleh saudara sebangsa kita yang membutuhkan modal, yang tentunya dalam bingkai anggota kita seperti itu, Pak ya. Jadi dalam hal ini yang dimaksud mungkin BMT kita itu juga ikut memaknai kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ini dengan banyak upaya, dengan banyak jalan seperti itu. Ya seperti halnya yang diamanatkan founding father kita, pendiri atau proklamator bangsa Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta, sahabat-sahabatnya dulu yang mendirikan koperasi itu ya, yang mengidekan koperasi. Nah kita juga melestarikan ide-ide yang sudah dicanangkan oleh para beliau-beliau pendiri dan pejuang Indonesia dulu, seperti itu, Pak. Termasuk Bung Hatta itu kan aktivis perkoperasian, ide dasarnya beliau. Maka kita teruskan. Ketika kita menjalankan konsep-konsep ekonomi kerjasama, ekonomi koperasi, kita itu menjalankan amanahnya Bung Hatta. Amanah para pejuang kemerdekaan dulu. Iya betul. Dan contoh misalnya hari ini di Baitul Mal kita kerjasama dengan pihak-pihak terkait termasuk di kecamatan. Kemarin ada bakti sosial donor darah dan yang lain. Itu juga salah satu mungkin tetesan kemanfaatan bagi umat. Kita menjadi bagian dari masyarakat. Maka bentuk Baitul Mal kita di sana ada empati dan peduli. Nah, gitu dong Mas. Jadi itu adalah salah satu langkah dari BMT Insan Mandiri dalam rangka memaknai, mensyukuri atas kemerdekaan yang sudah kita capai bersama ini. Betul. Tentu tidak bisa sendiri, harus berjamaah, terlibat dengan masyarakat, terlibat dengan umat. Ya tentu ada kritik dan saran membangun bangsa, gitu loh. Makanya harus dicermati dengan sungguh-sungguh. Jadi saya ingatkan tadi ayatnya Allah tadi. Maka ingatlah kepadaku Allah. Iya kan? Aku pun akan ingat kepadamu
Maka bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku Allah. Itu di Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Ini bentuk aplikasinya itu mensyukuri. Maka dalam rangkaian mensyukuri kemarin teman-teman mengadakan lomba hias kantor, ya kan? Ada di kantor Sukodono, Ngempala, Kebak Kramat, Masaran, terus mana? Simo, Gemolong. Iya, Masaran juga. Itu semuanya dihias. Loh, kok bagus ya? Ya, iya, bagus karena di situlah mungkin anggota kita yang datang, lo ya mensyukuri nikmat, bentuk-bentuk visualisasi. Lampion, macam-macam. Balon. Nah, jadi, itu bentuk visual. Jadi mungkin tidak hanya anggota yang datang ya, orang yang orang lain yang lewat pun juga melihat, betul, ternyata BMT Insan Mandiri menghias kantornya dan sebagainya adalah, ternyata BMT Insan Mandiri juga betul-betul memaknai, katakanlah seperti itu, memaknai atas hari kemerdekaan yang ke-80 ini gitu. Tidak kok, ini hari ke-80 Indonesia kok tidak ada aktivitas apa-apa, itu kan nanti dilihatnya nggak ada greget-gregelnya. Nggak ada greget gitu ya. Nah itu kita juga berusaha untuk semaksimal mungkin ya. Betul. Untuk melihatkan atau memvisualisasikan bahwasanya ini loh kita juga betul-betul ikut merayakan kemerdekaan Indonesia ke-80 ini. Bentuk gitu. bahagia kita. Iya, bentuk syukur kita sebagai lembaga. Jadi seperti yang di depan tadi, hiasan-hiasan itu sebetulnya hanyalah representasi dari rasa syukur kita, rasa bahagia kita, rasa bangga kita atas HUT atau hari ulang tahun Indonesia ke-80 ini ya. Kan 80 tahun itu juga bukan waktu yang sedikit gitu Pak ya. Itu tentu sudah kita jalani bersama itu rakyat Indonesia ya Pak ya. Kita jalani bersama dengan jatuh bangunnya, dengan tumpah darahnya selama 80 tahun ini kan tentu harus betul-betul kita maknai, kita syukuri dengan salah satunya merepresentasikan kesyukuran kita, kesenangan kita tadi dengan misalnya menghias balon, kemudian membantu saudara-saudara kita di sekitar kantor kita yang mungkin beliaunya kekurangan makan, kekurangan sembako, itu kita bantu melalui Baitul Mal dengan membagikan sembako kepada tetangga-tetangga yang ada di kantor kita atau anggota yang ada di sekitar kita yang terdekat seperti itu ya Pak ya. Dari Baitul Mal kemarin juga dilakukan tidak hanya saat kemerdekaan saja, tapi juga ketika ada event-event temu anggota dan lain sebagainya, itu Baitul Mal kita juga sering melakukan seperti itu. Maka mempertahankan kemerdekaan itu wajib. Tetapi mengisi kemerdekaan dengan segala bentuk kemanfaatan itu juga harus. Itu bentuk dari implementasi rasa syukur dan bangga kita tadi ya. Tidak hanya aku senang, saya bangga, saya senang dan bangga sekali gitu. Tidak hanya ngomong saja, tidak hanya merasa di hati, tapi harus kita wujudkan, kita implementasikan seperti itu. Tapi saya yakin generasi milenial, generasi masa muda itu masa depan mengisi kemerdekaan segala potensi kebaikan. Misalnya kekuatan IT, kekuatan mungkin komunikasi, kekuatan peradaban yang lebih milenial, lebih maju. Bukan mengisi kemerdekaan yang yang kurang manfaat. Misalnya berhura-hura tanpa ada makna. Maaf ya, mungkin pesta miras, hindarkanlah. Kalau bisa mengisilah dengan kebaikan, misalnya renungan malam, berdoa, bisa saling berwasiat kebaikan, tetapi jangan gunakan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang buruk. Justru citra negeri ini akan terpuruk kalau mengisi kemerdekaan itu dengan segala kemungkaran dan kemaksiatan. Ya, betul. Sesuai dengan tema kita hari tadi ya, mensyukuri kemerdekaan. Ya, namanya mensyukuri tentu kita berharap bahwasanya kegiatan apa yang dilakukan itu ya hal-hal yang positif karena bentuk syukur kita ya. Mungkin melakukan seperti bakti sosial, kemudian melakukan tirakatan seperti itu Bapak. Tirakatan di malam 17 nanti melakukan tirakat dalam rangka mengingat bersama, memaknai bersama atas perjuangan para leluhur kita, para pejuang-pejuang kita dulu itu. Seperti apa mereka itu mengorbankan jiwanya, mengorbankan tenaga waktunya itu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia gitu. Tidak ada salahnya kan ketika kita kaum muda ini untuk mengingat gitu. Dengan harapan mengingat dan mengenang. Nah, betul, setelah kita mengingatnya, mengenangnya, maka kita harus
merepresentasikan dengan kegiatan yang positif. Oh, dulu para leluhur kita sudah melakukan perjuangan yang sangat luar biasa, bahkan nyawanya pun ditaruhkan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Maka kita kaum muda juga harus bersemangat dalam menumbuhkan ekonomi, mungkin membuka lapangan pekerjaan atau melakukan hal-hal positif lainnya yang bisa berdampak untuk lingkungan dan negara tentunya, seperti itu. Jadi ingat cerita Bandung Lautan Api, ingat Bung Tomo berteriak, ingat kasus Surabaya dan segala macamnya. Artinya Jenderal Sudirman yang bergerilya di Tandu, artinya bahwa mereka sudah melakukan investasi jariah pada negeri ini. Maka kita kenang, kita doakan jadi kebaikan. Jangan sampai melupakan amanah titipan para pahlawan itu diisi dengan hal-hal yang kurang manfaat. Maka isilah dan tumbuh berkembang menjadi negara yang besar, yang diperhitungkan di dunia, kan begitu. Betul. Nah, jadi mungkin beberapa hal yang kami sampaikan. Jadi kemerdekaan Indonesia itu merupakan rahmat dari Allah. Sambil minum, Mas ya. Sambil minum dulu, Pak. Kita minum dulu ya. Iya. Bismillah. Jadi tentu harus kita maknai dengan banyak hal-hal positif ya. Iya, betul. Jadi ingat bahwa kemerdekaan ini rahmatnya Allah, pertolongannya Allah. Kalau tidak ada pertolongan Allah, kemerdekaan tidak terjadi. Tidak akan mungkin merdeka. Kita masih dijajah secara ekonomi, secara investasi dan aset macam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengenang para jasa syuhada tadi, para pahlawan. Jadi bentuk mengenangnya apa? Ya sudah, apapun pesan para tokoh, para pejuang, kita jalankan. Kita lakukan perubahan Indonesia ini. Ketika ada sesuatu, maaf ya, ketika ada pelaku birokrat, ada pejabat yang maaf mungkin lupa, kilaf, kita ingatkan, ojo korupsi. Ya kan, jangan menipu rakyat. Kamu adalah wakil. Itu kita ingatkan dengan santun. Tidak perlu kita caci maki, enggak perlu, kita ingatkan. Baik-baik itu. Ada tahapan-tahapan yuridis formal dan hukum. Kalau dia nekat, nanti ada tindakan-tindakan hukum dari penegak hukum, dari aparat. Maka idealnya kita ketika ada, maaf mungkin wakil rakyat atau pejuang birokrat yang lupa, kita ingatkan dengan cara santun. Cara yang santun, karena hakikatnya bagaimanapun kan mereka itu adalah saudara sebangsa dan setanah air kita, seperti itu Pak ya. Iya. Dan kita juga harus mengingat apa yang disampaikan Rasulullah bahwa sesungguhnya manusia yang paling bersyukur kepada Allah adalah yang paling banyak bersyukur kepada sesamanya. Artinya apalagi insan-insan pejuang. Kita terima kasih kepada eyang-eyang kita, para pahlawan. Kita perhitungkan. Maka ketika kita lupa mendoakan, lupa mengisi kemerdekaan dengan hal yang buruk tadi, sudah. Itu tidak menjalankan amanah, itu melukai para pahlawan. Iya tentu ya, ketika pahlawan mereka sudah berjuang mati-matian untuk kemerdekaan, kemudian generasi menerusnya malah mengotori, tentu kan hati mereka pasti akan sangat-sangat terluka seperti itu Pak. Iya. Lagi misalnya begini, disampaikan juga ada sebagian para tokoh bahwa merayakan kemerdekaan ini atau mensyukuri ini mencintai tanah air. Jadi ketika mencintai tanah air ini sebagian daripada iman. Hubul waton minal iman. Jadi mencintai tanah air ini, negeri ini, itu sebagian dari iman. Bentuk dari keimanan. Nek kamu tidak mencintai negeri ini, kamu tidak menghormati Indonesia Raya, kamu makan dari buminya Allah di Indonesia, kamu minum dari airnya Allah Indonesia Raya. Bernafas pun juga sama. Bernafas di udaranya Allah dengan atas nama Indonesia Raya. Apakah kamu benar-benar mau merusak lingkungan, melukai Indonesia? Nah, itu maknanya dalam. Bahkan sampai bisa juga dikaitkan tadi ya dengan ayat atas keimanan seperti itu sungguh-sungguh ya betul-betul dalam gitu Pak. Dalam, betul-benar dalam gitu loh. Tidak hanya serta-merta sebuah lip service atau omongan belaka, itu tidak sekedar omong-omong ini Pak ya. Betul-betul bermakna sangat dalam. Sangat dalam untuk menghargai kemerdekaan dan mencintai tanah air itu. Betul. Jadi orang itulah namanya orang-orang yang makrifat, orang yang pono ing pamawas. Pono ing pamawas itu artinya sudah purna dalam wawasannya. Orang yang menyadari posisi hidupnya bahwa
Semua itu adalah pertolongan Allah, termasuk kemerdekaan ini. Sekarang masalahnya bukan merdeka, tetapi ada oknum, ada tikus-tikus bangsa yang kadang secara tidak sadar merusak pilar-pilar bangsa. Contoh, dia mengadu domba, ulama dibenturkan dengan ulama. Kemudian ada birokrat, maaf, yang dicaci maki tanpa ada kehormatan. Padahal maaf ya, mencintai saudaranya itu juga bagian dan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Anda lihat beberapa oknum yang mencoba, maaf, memecah belah. Hanya kepentingan, maaf, materi, kepentingan kekuasaan. Hati-hati, itu melupakan nilai-nilai kemerdekaan. Maka kemerdekaan itu atas nama rakyat dasarnya adalah tentunya permusyawarahan, ada permufakatan. Di sana harus adil, ada makmur, jangan harus ada sejahtera. Biarpun di sana ada pilar eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yudikatif menegakkan hukum, eksekutif menjalankan amanah bangsa, ya toh. Kemudian legislatif sebagai DPR wakil rakyat menyuarakan suara kebaikan, melakukan semprit bagi pelaku birokrat yang salah. Kemudian rakyatnya bekerja keras sesuai dengan rule aturan yang dibuat negara, kerja keras. Ada keuntungan, ada kemakmuran untuk kesejahteraan bersama. Maka itulah konsepnya, merdeka lahir dan merdeka batin. Oke, jadi maknanya dalam sekali ya. Kalau kita tarik itu bahwasanya kemerdekaan ini bisa ya sampai dari banyak sekali sudut pandang ini. Dari sudut pandang keimanan sebagai kita seorang yang muslim itu sangat erat sekali hubungannya, sampai bahkan tadi sampai keimanan. Kita itu mencinta tanah air ada sebagian dari keimanan. Kemudian dari sebagai seorang birokrat itu bagaimana memaknai kemerdekaan itu, dan juga masih banyak lagi Pak ya. Sampai kadang saya ketika mau membicarakan tentang kemerdekaan itu, wah ini harus kita bicarakan dari segi mana ini. Itu sangat ya banyak sekali. Ya, intinya dalam hal ini adalah kita tetap berusaha semaksimal mungkin seperti itu Pak ya, untuk bisa memaknai, mensyukuri dan mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang berdampak baik bagi banyak hal. Dan ketika memang ada ketidakpasan kita atau orang lain dalam mengisi kemerdekaan ini, tentu kita sebagai saudara sebangsa wajib untuk saling ingat mengingatkan seperti itu Bapak ya. Jadi begini, misalnya ada, sampean pernah mendengar di masanya pernah mendengar Gomlo yang penyanyi lagu nasionalis, gebiar-gebiar. Jadi ada semacam item, saya sebagai seorang seniman, saya menorehkan lagu untuk membakar semangat anak muda agar mencintai negeri ini. Sesuai dengan keahlian masing-masing. Iya gitu. Saya misalnya, saya sebagai pengusaha, saya harus bangun ini UMKM, saya harus bangun swasembada pangan, saya harus bangun lumbung padi, selepan atau apa, agar pangannya murah, agar masyarakat tidak kelaparan. Itu bagian pengusaha mengisi kemerdekaan. Bukan hanya sekedar memikirkan kantongnya sendiri biar tebal, tidak. Bukan. Tapi itu juga salah satu bisa dimaknai sebagai mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu hal yang baik atau positif. Ya. Demikian juga dengan tokoh agama, kiai, ulama mungkin. Dia menjaga umatnya dengan berzikir, dengan tausiah, dengan majelis taklim, mendoakan, menjaga umat. Bahasane gitu gini, bahasane ayam itu ngengkremi. Ngengkremi umat ini nganti netes. Ada ayam itu, ngendok itu bertelur, ngengkremi, nganti netes. Kiai, umat, tokoh agama itu ngengkremi umat, menjaga umat. Sampai melahirkanlah benih-benih bangsa. Insan-insan bangsa yang menjaga negara, yang karena konsep pembangunan itu kan estafet, to be continue, berkelanjutan. Tidak hanya bisa putus satu generasi atau dua generasi, tidak bisa ya. Betul. Lah manifestasi kiai tokoh agama tadi diwujudkan dalam guru, para pendidik bangsa. Iya kan? Iya, betul. Itu dia menjadi manifestasinya, corongnya umat, ngengkremi. Bahasa ngengkremi itu melahirkan
anak-anak bangsa yang luar biasa. Diawali dari PAUD, dari TK, dari SD, SMP, sampai perguruan tinggi. Lah, semuanya punya peran. Dosen punya peran. Guru punya peran. Petani yang kecil di sawah, menyaingi rumput, menanam padi, punya peran. Bagian terpenting membuat lumbung pangan nasional. Nah, jadi perannya itu memang sangat besar. Itu tentang pendidikan tadi juga menarik itu. Menarik, ya. Bagaimana dikatakan Bapak tadi bahwasanya ulama itu ngengkremi umat tadi dan dimanifestasikan atau direpresentasikan dalam bentuk guru mengajar di sekolahan dan sebagainya. Saya jadi teringat bagaimana para pejuang Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah itu beliau-beliau para pendiri itu kan mereka ngengkremi umat dulu. Betul. Dari beberapa umat yang ada itu diajak istilahnya halakoh atau ngaji bareng, diberikan keilmuan tentang keislaman, bagaimana seorang Islam yang baik dan sebagainya, seorang Muslim yang baik dan sebagainya. Setelah telur-telurnya tadi, santri-santrinya semakin banyak, semakin berkembang, diajaklah santrinya mendirikan pendidikan, sekolahan seperti mulai dari, kalau zaman dulu mungkin TK ya. Dulu ada gerakan Budi Utomo. Nah, ya, Budi Utomo gerakan Budi Utomo. Nah, itu dari para ulama ternyata betul yang disampaikan Bapak tadi, mereka ngengkremi umat. Dia dalam mungkin representasi yang lebih besar sekarang juga seperti ada SD Muhammadiyah, kemudian ada pondok-pondok pesantrennya saudara-saudara kita Nahdlatul Ulama yang banyak sekali, di mana dari sekolah, madrasah, kemudian pondok dari para kiai-kiai tadi bisa menghasilkan generasi penerus, generasi bangsa ini yang moralnya baik, mereka cerdas, pandai, bisa berkolaborasi dan bersaing di tingkat internasional seperti itu tadi ya. Saya baru istilah orang terinspirasi. Terinspirasi atau saya baru ngeh gitu Pak. Oh iya ya, ternyata pendidikan pun itu juga salah satu bentuk kiai ngengkremi umat tadi. Iya, betul. Representasinya seperti itu, banyak, panjang sekali. Iya. Dari membuat, mungkin mendirikan Muhammadiyah atau NU itu kan butuh waktu yang panjang. Dan sekarang kita tinggal menikmati. Pondok pesantren saudara-saudara kita NU banyak, kemudian sekolah-sekolah Muhammadiyah, saudara-saudara kita Muhammadiyah itu sekolahnya juga banyak yang tentunya tadi bisa menghasilkan generasi penerus yang baik imannya, baik budinya, kemudian secara pendidikan matang, bagus. Mereka bisa berprestasi di kancah internasional tadi Pak. Tentu ketika di kancah internasional kita bisa berprestasi, kita bisa bersaing, maka orang luar pun juga akan melihat, oh setelah 80 tahun Indonesia merdeka ternyata bisa diisi juga dengan hal-hal yang luar biasa ya, seperti itu Pak. Jadi begini, Anda bayangkan saja, gerakan dulu Budi Utomo atau Budi Luhur itu menghasilkan orang-orang hebat. Kemudian lahirlah sekolah, kemudian pondok. Tujuannya apa toh? Negeri ini harus diisi orang-orang hebat, orang baik, orang yang berakhlakul karimah. Dan tidak melupakan budaya ketimuran gitu lah dulu ya. Kalau bangsa ini, maaf ya, pelaku gerakan, pelaku negeri adalah insan, manusia. Maka ketika rakyatnya, pemimpinnya, imannya, insannya baik, maka baldatun toyibatun terjadi. Negeri makmur gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo. Itu tercipta diawali dari insan-insan yang hebat tadi. Hebat tadi prosesnya dari pendidikan terkecil tadi. Maka gerakan PAUD, gerakan pondok muncul. Nah, kalau negeri ini orang-orangnya maaf, tidak cakap, tidak pintar, dibodohi, akhirnya terjajah negaranya, peradabannya, kebudayaannya. Maka konsepnya Rasulullah itu ketika sebelum beliau wafat itu dia teriaknya apa? Bukan hartaku tapi umati. Mengkhawatirkan umatnya ke depan. Maka sosok kiai, sosok uswatun hasanah kita yang dipikirkan umat. Bukan materi. Bukan sekedar materi. Iya, maka orang yang hebat akan selalu memikirkan umat.
Selain dirinya sendiri ya, tetapi akan menjaga umat di negeri ini gitu. Itu relevan dengan buku-buku yang pernah saya baca, bagaimana ya tokoh Nahdlatul Ulama, tokoh Muhammadiyah itu mengorbankan waktu, mengorbankan uangnya, hartanya itu untuk bagaimana berdakwah gitu dalam rangka ngengkremi santri-santrinya tadi. Yang tentu sekarang santri-santri dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kan tentu sudah sangat banyak luar sekali biasa, dan mewarnai atas kemerdekaan Indonesia saat ini gitu Pak ya. Memang banyak ormas lain seperti Al-Irsyad, mungkin teman-teman kita di Majelis Tafsir Al-Quran, teman-teman di LDI, banyak sih teman-teman kita. Cuman semuanya satu visi, menjaga umat menjadi lebih baik untuk menjaga bangsa ini. Gitu. Itu hanya sharing kecil kita, kita mungkin hanya tetesan embun lah kita, hanya sekedar mengingatkan. Kita tidak mendakwai ya, tidak menggurui ya, hanya ngobrolan ringan ini betul. Obrolan sambil ngopi maksudku. Nah itu tadi menarik Pak. Jadi ya ini bukan bermaksud mendiskreditkan kelompok kajian yang lain atau kalako yang lain, bukan. Tapi maksud saya adalah ya sekarang yang paling besar ada dua itu biar ormas kita mudah ormas nyebutnya, besar gitu. di Indonesia, ormas besar di Indonesia tadi untuk memberikan contoh saja. Nah kemudian jika kita tarik lagi Pak, beliau itu dulu perjuangannya panjang seperti itu untuk yang ngengkerami umat dan sebagainya. Sebetulnya jika kita tarik ke lembaga kita sendiri, Insan Mandiri itu kan dulu juga proses kecilnya itu juga sulitnya. Sekarang mungkin sudah ada gedung yang lumayan besar dan ada beberapa kantor layanan di beberapa titik gitu ya. Mungkin orang melihatnya sekarang sudah seperti itu. Nah itu sebetulnya dulu pun lembaga ini juga didirikan dengan susah payah untuk bagaimana memaknai, mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan sesuatu hal yang baik gitu. Mungkin Bapak selaku pendiri juga bisa memberikan gambaran Insan Mandiri itu tidak tiba-tiba seperti besar sekarang gitu, sebesar sekarang ini gitu. Jadi begini, dulu itu kita ini aktivis di Gemorong dan sekitarnya. Kita nggak punya uang, tapi kita punya ide dasar bahwa lahirlah waktu itu bagaimana Gemorong ini menjadi salah satu wilayah yang berbasis akhlakul karimah. Akan muncul generasi yang soleh dan soleha. Maka lahirlah kami waktu itu SDIT Anur. Nah berkembang menjadi SDIT Anur itu berarti visinya bagaimana Pak? Dalam itu rangka sekolah yang berwawasan Islamiyah. Oh seperti SDIT seperti itu ya? Maka setelah itu bareng muncul SDIT MTA. Muncul SDIT Aisyah. Akhirnya di Gemolong ini ramai ini. Sekolah yang bervisi takwa. Jadi fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita bermitra dengan SDIT Anur, MTA Aisyah, bermitra ini. Untuk bagaimana mengembangkan lembaga secara lebih baik gitu. Ya akhirnya terlahirlah SMP Al-Quran. SMP berkembang, SMP MTA, SMP berkembang ini semua. Di Gemolong. Ya di Gemolong. Ini kita ngomong Gemolong ya. Iya betul. Nah, setelah bangun, kita berpikir kita sudah cukup ya di dunia pendidikan. Bagaimana kita mencoba dakwah, tapi di ekonomi. Sudah cukup itu dalam artian cukup. Target kita selesai. Sudah mulai bisa berjalan. Sudah berjalan ini. Berkembang gitu. Karena teman-teman Anur yang tidak berbasis ormas sudah berdiri. Teman-teman MTA berjalan. Kemudian Muhammadiyah dengan Aisyahnya berjalan. Al-Qalam ya sudah. Saya pikir teman-teman sudah bermain di sana, sudah dakwah di sana. Coba kita mencoba. Muncul ide baru lain. Ini penyegaran ini. Bagaimana kalau kita membuat dakwah ekonomi syariah? Kita bingung juga. Gimana ya uangnya? Udahlah kita panggil aja, kita komunikasi. Akhirnya nyandol sekitar 22 orang lah, 20-an orang. Awal mulanya. Ya kita punya uang 300 juta waktu itu. Yang 100 juta untuk kontak tempat, 200 itu digunakan. Konsepnya adalah konsep ekonomi syariah dengan akad syariah. Akhirnya bismillah dengan pertolongan Allah, orang percaya ini. Ya berkembang sampai sekian. Sekarang omsetnya berapa? Rahasia, sungkan. Yang penting sudah berkembang di 7 cabang. Mungkin masih kecil lah, tapi ini harapan kita menginspirasi anak muda. Kalau saya yang makin tua ini, nanti saya punya warisan jariah. Semoga Allah meridhoi saya. Ada sekolah, TKIT, SDIT. Oh ini ada lembaga dakwah ekonomi syariah. Semoga ini menjadi titipan amal. Sekecil apapun, ini saya niatkan lillahi ta'ala. Gitu. Nah sepanjang perjalanan itu pasti dalam rangka mengisi kemerdekaan tadi, pasti juga ada
jatuh bangunnya gitu atau juga mulus-mulus saja Bapak dulu? Enggak. Ada juga yang, maaf ya, ada teman yang menggunting dalam lipatan, ada teman yang nakal, ada Yang orang tidak yang amanah katakanlah seperti iya, itu ya. ada juga. Udah kita selesaikan. Yuk kalau mau bekerja di sini yang amanah ya Pak. Kalau nggak amanah, nggak masuk satu barisan, Anda keluar saja dengan baik gitu. Kemudian, visi kita begini, nah, ya sudah konsep kita begini, konsepnya akad syariah. Berarti kita tidak bisa berjalan bersama lagi gitu, iya. karena visi kita sudah Pernah berbeda. kita mencoba gini ya Mas, pernah mencoba ada satu proyek. Bagaimana kalau kita melawan, maaf ini, rentenir di pasar, kita non agunan Pak. Kita harus asukan sekian ratus juta. Yang terjadi ketika kita survei, hilang Pak, dana hilang, tanpa agunan juga hilang Pak. Berarti tidak bisa tidak bisa diteruskan di Makanya situ. saya ngomong, niat baik, Belum tentu. langkah yang baik, belum tentu mereka itu menerima dengan baik. Makanya akhirnya kita ya sudah kita tarik saja. Sudah kalau kita sesuai rule of the game seperti aturan permainan daripada anjuran dinas koperasi, yang penting kita sesuai ikuti rule aturannya koperasi, kita jalankan. Kita tidak berani non agunan. Jadi tidak perlu terlalu berambisi gitu katanya ya. Enggak. Itu makanya saya katakan tidak gampang. Gitu Pak. Jadi karena niat untuk yang salah satunya tadi mengisi kemerdekaan tadi, bagaimana menolong saudara-saudara sebangsa kita yang butuh modal, yang butuh biaya dalam rangka mengembangkan usahanya. Mungkin saudara kita yang terlilit lintah darat tadi seperti itu ya, karena kan lintah darat bagi hasil terlalu tinggi gitu, bunganya terlalu tinggi yang mencekik saudara-saudara kita. Jadi disitulah ada ide dari teman-teman aktivis dulu mungkin untuk mendirikan lembaga syariah tadi ya, bagaimana biar saudara-saudara sebangsa kita khususnya di Gemolong itu sedikit terbantukan untuk masalah permodalan seperti itu mungkin kalau saya tafsirkan tadi. Akhirnya banyak teman yang mengikuti, lahirlah konsep-konsep BMT, KSPPS yang lain. Sambil diminum boleh Bapak kopinya? Boleh. Karena biar tidak dingin nanti ya. Iya. Bismillah. Jadi menginspirasi yang lain juga. Pemuda-pemuda yang lain. Iya. Ini bagi kami adalah wadah, siapapun yang mewarnai, siapapun yang berkecimpung dengan aturan yang ada, seperti arahan dinas ini berkelanjutan. Maka saya katakan untuk wadah ini, ini wadah lah kayak teman-teman ormas, ini wadah, siapapun yang mewarnai, yang penting kita ikuti aturan main yang ada. Dan kita punya andil pasti, sebagian pendapatan kita kan kita bayar pajak. Ada BPH, pajak badan, kita bayar. Tentu itu juga untuk mendukung NKRI kita, untuk mendukung bagaimana Indonesia itu terus berkembang ya. Kita juga membayar pajak tadi, pajak kan digunakan nanti untuk ya kebutuhan dalam bernegara seperti itu. Di sisi lain kita membuka, misalnya begini ya, faktanya saat ini ada 50-an tenaga yang terlibat, artinya kurang lebih ya, ada yang keluar ada yang masuk, 50-an. Itu artinya kita membuka lapangan kerja. Bagi UMKM bermanfaat, bagi kita juga membuka lapangan kerja. Bagi para pejuang dakwah ekonomi syariah itu menjelaskan akad-akad yang baik, yang maslahat gitu. Jadi banyak hal yang bisa dipetik. Anda besar ya enggak, kecil. Kita masih kecil dibandingkan teman-teman pejuang yang kita kecil. Kita hanya mewarnai sajalah. Kita hanya berusaha untuk ya melihat mereka yang sudah besar, bagaimana kita berusaha untuk sebermanfaat. Walaupun tidak sebanyak mereka mereka yang besar kan manfaatnya tentu sudah jauh lebih besar. Nah kita mencoba untuk tetap bagaimana kita itu bisa bermanfaat untuk nusa, untuk bangsa, untuk NKRI katakanlah seperti itu ya. Walaupun itemnya mengisi kemerdekaan dalam rangka dengan mengisi jalan kemerdekaan, yang baik. Seperti itu. Iya, luar biasa. Cukup? Ini durasinya ternyata sudah cukup panjang. Nah ini kita selaku kaum muda ini Pak, jadi kita ingin menggarap pesan-pesan, kesan ataupun ya pesan lah katakanlah untuk kita kaum muda ini, orang-orang muda ini dari beliau-beliau yang sudah sepuh, yang sudah banyak memaknai atas kemerdekaan ini untuk kita, tolonglah berikan pesan untuk kita gitu Pak. Jadi khususnya generasi muda milenial, jadi ketika Anda lahir di buminya Allah di Indonesia, ketika kamu menghirup udara di Indonesia, ketika kamu makan dari tanah air Indonesia, maka jaga negeri ini.
jaga negeri ini jangan dinodai. Artinya jaga dengan segala perilaku kebaikan, isi pembangunan dengan baik, isi pembangunan dengan perilaku baik, hasil-hasil yang positif, jangan dinodai hal-hal yang negatif. Itu semoga sukses senantiasa, sehat walafiat dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Bapak atas nasihatnya, atas pesannya, atas ilmunya pada kesempatan kali ini. Bagaimana kita kaum muda itu untuk memaknai kemerdekaan ke-80 ini ya. Ya tentu kita saat ini semua warga Indonesia dalam keadaan yang berbahagia tentunya ya. Karena besok sudah saatnya atau kita mengingat atas kemerdekaan kita yang sudah 80, pasti kita bahagia, katakanlah seperti itu Pak ya. Oke, mungkin seperti itu dulu lah ya teman-teman untuk podcast kita kali ini tentang kemerdekaan ke-80 ini, HUT RI ke-80 ini. Semoga sedikit ataupun banyak ada hikmah yang bisa kita petik bersama dari podcast kita kali ini. Tentunya kita bersama di sini mengucapkan selamat HUT Republik Indonesia ke-80. Semoga Indonesia semakin jaya, semakin berkembang, semakin bisa bersaing di kancah dunia internasional. Amin ya Allah. Kemudian ekonominya juga semakin kokoh, semakin kuat seperti itu. Terima kasih teman-teman semua sudah menyimak podcast kita. Terima kasih Pak Toto atas kehadirannya. Amin. Di sela-sela kesibukannya menyempatkan waktu untuk podcast bersama kita. Semoga nanti di lain waktu masih ada kesempatan lagi untuk bersama kita. Minimal sebulan sekali. Ya, mau meluangkan waktu di sela kesibukannya. Sebulan sekali 2 kali ya. Biar kita nanti bisa ngobrol-ngobrol bareng gitu Pak Toto ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.